Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita dalam mata kuliah Big Data, yaitu mengenai data loading tools atau aplikasi-aplikasi atau tools yang biasa kita gunakan dalam melakukan load data. Nah, untuk materi ini nanti akan kita bahas 3 tools yang ada pada Hadoop, yaitu Apache Flume, kemudian ada Apache Scoop, dan yang terakhir ada Apache Kafka. Nah, untuk ketiga tools ini nanti akan saya jelaskan dalam 2 video. Jadi ada part 1 yang akan menjelaskan mengenai Apache Flume dan Scoop. Kemudian untuk yang video part 2 saya akan menjelaskan mengenai Apache Kafka. Oke, kita lanjut saja untuk tools yang pertama yang akan kita gunakan dalam loading data, yaitu yang pertama adalah Apache Flume. Nah, untuk pembahasan mengenai Apache Flume ini akan saya bagi dalam 3 bagian atau 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, Introduction to Apache Flume, kemudian Advantages of Apache Flume, keunggulannya, dan yang ketiga adalah arsitekturnya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa Apache Flume ini adalah merupakan salah satu tools yang digunakan untuk memproses atau melakukan load data dari eksternal ke HDFS. Nah, Apache Flume ini sebenarnya akan mengumpulkan, menggabungkan dan juga mengangkut data stream seperti misalnya file log, kemudian event-event dari berbagai sumber seperti misalnya traffic jaringan, sosial media, dan juga pesan-pesan pada email dan lain-lain sebagainya untuk bisa disimpan ke dalam HDFS. Nah, salah satu karakteristik dari Flume ini adalah highly reliable dan juga distributed. Jadi dianggap Flume ini sangat handal dan juga bisa digunakan secara terdistribusi. Nah, sebenarnya adapun ide utama yang ada di balik desain Flume ini adalah digunakan untuk capture streaming data. Jadi untuk mengcapture atau menangkap data streaming dari berbagai server. Nah, jadi berbagai sumber server itu bisa kita capture data streamingnya, kemudian kita simpan ke dalam HDFS. Nah, untuk Flume ini sendiri sebenarnya memiliki karakter arsitektur yang dianggap cukup sederhana dan juga fleksibel berdasarkan aliran data streamingnya. Nah, untuk Flume sendiri itu lebih dikenal sebagai tools yang fault tolerance, dan jadi tidak bisa mentolerir adanya kegagalan atau kesalahan, dan juga menyediakan mekanisme reliability untuk mendukung fault tolerance dan failure recovery. Jadi ini beberapa gambaran mengenai apa itu sebenarnya Apache Flume. Nah, beberapa keunggulan Apache Flume ini yang menjadikan kenapa Apache Flume banyak digunakan dibandingkan tools yang lain. Yang pertama adalah Flume itu bersifat scalable dan reliable. Jadi Flume ini dapat diskalakan dan juga dianggap handal, fault tolerance, dan customizable untuk berbagai jenis sumber maupun sinknya. Jadi sumber pada proses ingestion, jadi pada saat kita melakukan ingestion dari sumber eksternal ke dalam untuk disimpan ke dalam HDFS, sebenarnya sumbernya itu tidak harus satu sumber. Jadi bisa berbagai macam-macam sumber. Sehingga dibutuhkan untuk sebuah aplikasi itu bisa lebih customizable untuk berbagai jenis sumber data streaming. Nah, yang kedua, keunggulan dari Apache Flume ini adalah dapat menyimpan data di penyimpanan terpusat. Jadi,
seperti misalnya pada HBase ataupun juga pada HDFS. Jadi HDFS HBase ini adalah salah satu tools yang ada pada Hadoop, dan ini biasanya untuk NoSQL. Keunggulan yang ketiga, Plum ini bersifat horizontal scalable. Jadi dia bisa diskalakan secara horizontal. Jadi saya kira untuk penskalaan secara horizontal sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kita bisa menambahkan node pada cluster sehingga yang menjalankan fungsi Plum nantinya, sehingga kita tidak perlu mematikan sistem untuk melakukan penskalaan. Nah, yang keempat, keunggulan yang keempat dari Apache Plum adalah sebenarnya kecepatan baca data itu melebihi dari kecepatan penulisan data. Sehingga di sini Apache Plum itu tetap dapat menyediakan aliran data yang dianggap stabil meskipun terjadi perbedaan yang jauh antara read rate dengan write rate-nya. Jadi ini juga yang menjadi keunggulan dari Apache Plum. Nah, keunggulan lainnya yaitu Apache Plum ini menyediakan reliable message delivery, jadi pengiriman pesan yang handal, sehingga transaksi yang ada di Plum itu sebenarnya berbasis channel. Jadi di sini channel based, jadi transaksinya itu berbasis channel. Nah, channel ini apa nanti akan kita jelaskan. Kemudian dengan menggunakan Apache Plum, kita dapat menyerap data dari multiple server untuk kita simpan ke dalam Hadoop atau dalam hal ini ke HDFS atau tools yang lain. Jadi sebenarnya sumbernya tidak harus satu server, bisa langsung ke multiple server yang menjadi source-nya pada implementasi dari Apache Plum. Nah, untuk berikutnya atau keunggulan yang ketujuh dari Apache Plum ini bisa memberikan kita solusi yang dapat dihandalkan dan didistribusikan untuk membantu kita dalam mengumpulkan, menggabungkan, dan memindahkan sejumlah data besar, jadi sejumlah data yang besar, seperti misalnya data yang dari Facebook, Twitter, ataupun dari website dari e-commerce gitu. Jadi ini kan datanya besar, jadi kita bisa memindahkan data yang ada pada Facebook, Twitter, dan e-commerce yang bersifat unstructured ya, karena biasanya tidak selalu terstruktur, jadi ini bersifat unstructured maupun semi-structured, itu bisa kita pindahkan dengan menggunakan Plum ke dalam HDFS atau ke dalam Hadoop. Nah, yang ke-8, Plum juga bisa membantu kita untuk melakukan penyerapan data streaming online dari berbagai sumber, misalnya seperti data traffic jaringan, kemudian sosial media, kemudian email message, log file, dan lain-lain sebagainya untuk kita simpan ke dalam HDFS. Nah, yang terakhir atau yang ke-9, Plum ini dianggap support atau mendukung serangkaian besar dari sumber dan juga destination tipe-tipenya ya. Jadi mendukung berbagai jenis tipe dari sumbernya maupun destination-nya. Jadi sumber untuk Apache Plum ini tidak harus selalu dari web server, bisa juga tadi dari traffic jaringan, kemudian bisa juga dari database tertentu, misalnya yang bersifat untuk unstructured, kemudian destination-nya tidak harus selalu ke HDFS, tapi bisa juga ke Hive atau mungkin ke HBase yang bersifat NoSQL atau juga ke database yang lain. Jadi untuk sumber-sumbernya maupun source-nya itu bisa berbagai jenis tipe. Nah, kita lanjut setelah kita membahas mengenai introduction to Apache Plum, kemudian apa saja keunggulannya. Nah, kita akan masuk ke arsitekturnya. Nah, pada Plum, dapat kita lihat pada gambar, arsitektur dari Apache Plum itu terdiri atas ada yang istilahnya agent. Jadi ada istilahnya agent dalam Apache Plum, yang mana dalam agent ini terdiri atas beberapa komponen. Ada source,
ada channelnya, kemudian ada syncnya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa Apache Plume ini akan menyerap data atau mengambil data dari web server, kemudian oleh agentnya akan dikelola untuk disimpan ke dalam HDFS. Jadi seperti ini dari sisi arsitekturnya. Nah, kebanyakan yang kita implementasi dari Apache Plume ini pada web server itu adalah penerapannya pada Twitter. Jadi banyak contoh menggunakan implementasi Apache Plume untuk mengambil data, streaming data dari Twitter untuk disimpan ke dalam HDFS, sehingga bisa diproses lebih lanjut. Jadi sebenarnya untuk Apache Plume ini lebih fokus ke data streaming ya, untuk unstructured maupun yang semi-structured. Nah, berdasarkan arsitektur tadi, dari gambar arsitektur ini bisa kita lihat dalam agent yang ada sebagai penggerak dalam Apache Plume itu ada 3 jenis komponen utama, yaitu ada source-nya, kemudian ada channel-nya, kemudian ada sync. Nah, masing-masing dari ketiga komponen ini memiliki fungsinya masing-masing. Jadi yang pertama adalah source-nya. Nah, source ini bertugas untuk menerima data yang masuk gitu ya. Jadi data stream yang masuk ke dalam agent ini akan ditangkap oleh source, kemudian disimpan ke dalam komponen channel. Jadi kita lihat di sini ada channel. Jadi data yang masuk, data streaming ini yang masuk ke dalam agent dari Plume ini akan diterima oleh source, kemudian disimpan ke dalam channel. Jadi bisa kita bilang kalau channel ini adalah semacam penyimpanan sementara, atau mungkin di sini bisa kita sebut dengan istilahnya sebagai buffer. Nah, yang kedua ada komponen channel. Jadi channel ini sebenarnya karena secara umum kita tahu bahwa kecepatan dari pembacaan data itu jauh lebih cepat dibandingkan penulisan data. Sehingga kalau misalnya tidak disimpan sementara, maka ini bisa terjadi bottleneck ya di sini, dan akan mengurangi performa dari kinerja dari Plume. Sehingga channel ini, data yang diterima oleh source itu akan disimpan sementara ke dalam channel. Makanya kenapa kita sebut kalau kerja dari Apache Plume itu berbasis channel. Nah, di sini channel ini akan bertindak sebagai buffer atau sebagai penyimpanan perantara yang akan menyimpan data yang ditransfer sementara, sehingga ini bisa dicegah terjadinya kehilangan data. Nah, selain itu channel ini juga akan bertindak sebagai penyimpanan lokal atau menyimpan sementara antara sumber data, atau dalam hal ini dari source-nya, dan data persisten yang ada di dalam HDFS. Jadi kalau misalnya sebelum disimpan ke HDFS, terlebih dahulu disimpan pada channel ini yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara. Nah, komponen yang ketiga yaitu sync. Di mana di sini sync ini berfungsi untuk mengumpulkan data yang dari channel, kemudian diteruskan atau dituliskan ke dalam HDFS secara permanen. Jadi yang ada pada channel ini nanti oleh sync diambil kemudian dimasukkan ke dalam HDFS. Jadi seperti itu ya fungsi dari ketiga komponen yang ada pada agent Plume. Nah, sekarang kita masuk ke tools yang kedua, yaitu Apache Scoop. Nah, sebenarnya seperti kita ketahui bersama bahwa seperti yang saya sudah bahas tadi, kalau misalnya Apache Plume ini sebenarnya menyerap data atau sebagai alat penyerapan data untuk sumber yang tidak terstruktur. Jadi tidak terstruktur atau mungkin semi terstruktur. Nah, tapi kenyataannya organisasi atau perusahaan-perusahaan itu menyimpan data mereka itu dalam database relasional atau relational database. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan selain untuk pemrosesan data unstructured, kita butuh juga sebuah tools yang mana bisa mengimpor atau juga bisa mengekspor data dari atau
ke relational database. Nah, makanya disinilah pentingnya Apache Scoop itu hadir. Jadi Apache Scoop ini sebenarnya ini yang akan memudahkan kita untuk mengintegrasikan antara Hadoop dengan penyimpanan database relasional yang ada pada penyimpanan eksternal. Jadi misalnya kebanyakan organisasi memiliki penyimpanannya dalam relational database, maka Scoop ini yang akan bisa menjadi perantara sehingga data yang ada dalam relational database itu bisa lebih mudah dimasukkan ke dalam HDFS. Nah, kita tahu bahwa awalnya Scoop ini dikembangkan oleh Cloudera. Kemudian pada 23 Juli 2011, ini kemudian diinkubasi oleh Apache, dan pada April 2012, Scoop Project ini dipromosikan sebagai project level atas dari Apache. Jadi, sudah diambil alih oleh Apache ya, bukan lagi dikembangkan oleh Cloudera. Meskipun awalnya ini dikembangkan oleh Cloudera. Nah, sebelum kita membahas Apache Scoop lebih jauh, ada beberapa sub pokok bahasan yang saya break di sini. Yang pertama Scoop Introduction, kemudian why Scoop, kenapa kita harus menggunakan Scoop, kemudian Scoop features-nya, jadi feature-features yang ada pada Scoop, kemudian Scoop arsitektur dan working, dan yang terakhir nanti kita akan lihat apa sih perbedaan antara Plum dengan Scoop. Nah, seperti kita tahu bahwa umumnya aplikasi itu berinteraksi dengan database tradisional. Yang kita tahu di kenyataannya itu seperti itu. Banyak aplikasi itu berinteraksinya dengan database relasional atau yang kita kenal dengan RDBMS. Nah, karena menjadikan database relasional salah satu sumber yang terpenting dalam menghasilkan big data, maka di sini kita butuh sebuah perantara yang bisa memindahkan isi dari atau mentransfer isi yang ada dalam relational database itu supaya bisa dikelola ke dalam HDFS. Jadi di sini adalah peran penting dari Apache Scoop. Nah, kita tahu kalau Apache Scoop ini sebenarnya adalah salah satu tools yang ada pada Hadoop ecosystem yang dirancang untuk mentransfer data antara Hadoop atau HDFS storage dengan relational database server seperti MySQL, kemudian Oracle RDB, kemudian SQLite, Teradata, Netezza, Postgres, dan lain-lain. Jadi ini untuk tipe-tipe dari relational database. Jadi Apache Scoop ini sebenarnya bisa mengimport data dari relational database seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan begitu juga dengan ekspor. Jadi bisa juga dari HDFS itu diekspor kembali dan dikembalikan ke relational database-nya. Nah, dengan adanya Hadoop ini atau Apache Scoop ini bisa lebih mengefisiensikan transport antara Hadoop sama external store, seperti misalnya Enterprise Data Warehouse, Relational Database, dan lain-lain. Nah, selain itu, Scoop ini juga digunakan untuk mengimpor data dari database eksternal ke ekosistem lain atau ke tools yang ada di dalam Hadoop selain dari HDFS, misalnya seperti Hive dan HBase. Nah, Hive dan HBase ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian kenapa kita harus menggunakan Scoop atau kenapa Scoop itu dibutuhkan gitu ya. Nah, untuk mengembangkan atau bagi pengembang Hadoop, sebenarnya permainan itu berawal ketika semua data sudah di dalam HDFS. Jadi ketika data sudah berada dalam HDFS, maka
mereka baru bisa mempermainkan data atau mengotak-atik data atau mengelola data itu untuk mendapatkan berbagai wawasan yang tersembunyi dalam data yang disimpan dalam HDFS. Jadi kalau sebelum masuk ke HDFS, sebenarnya pengembang Hadoop ini belum bisa apa-apa, atau dalam hal ini belum melakukan apa-apa. Jadi harus pindah dulu datanya ke dalam HDFS, baru kemudian dikelola oleh Hadoop developer. Nah, sekarang jadi bagaimana caranya untuk lebih mudah atau lebih efisien memindahkan data dari external storage ke HDFS. Nah, jadi untuk bisa dianalisis, agar bisa dianalisis oleh Hadoop developer, data yang berada dalam manajemen basis data relasional itu harus ditransfer dulu ke dalam HDFS. Sehingga sebenarnya untuk proses transfer ini sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan atau membuat coding, membuat MapReduce code gitu ya. Jadi membuat kode-kode MapReduce untuk melakukan import dan ekspor data dari relational database. Tapi ini dianggap tidak menarik dan mungkin juga membosankan bagi pengembang karena ini akan ya lumayan repot ya dalam pelaksanaannya. Nah, dengan adanya Scoop ini, maka pengembang itu hanya membutuhkan CLI untuk melakukan import dan ekspor data dari relational database. Nah, di sini mereka hanya membutuhkan untuk memberikan basic information seperti database autentikasi, kemudian source-nya di mana, kemudian destination-nya ke alamat mana, path-nya, path source-nya, path destination-nya, dan juga operasinya apa saja, dan lain-lain. Sisanya itu akan diambil alih oleh Scoop. Jadi yang dilakukan kalau kita menggunakan Apache Scoop untuk ekspor impor data, itu tidak terlalu banyak command atau perintah-perintah yang dituliskan oleh pengembang dalam CLI-nya. Jadi hanya beberapa yang dasar-dasar dan selanjutnya itu akan dieksekusi langsung oleh Apache Plume-nya. Kemudian apa saja fitur-fitur dari Scoop? Jadi yang pertama ada istilahnya full load. Gitu. Jadi beban penuh. Jadi Apache Scoop ini sebenarnya dapat memuat seluruh tabel yang ada pada relational database itu dengan single command atau dengan perintah tunggal atau satu perintah. Nah, selain itu Apache Scoop juga bisa meload semua tabel dalam sebuah database. Jadi semua tabel yang ada pada sebuah database itu hanya menggunakan satu perintah. Jadi bisa sangat efisien ya, dan bisa lebih simple dibandingkan kita harus membuat coding pada MapReduce-nya. Nah, fitur yang kedua adalah incremental load. Jadi untuk incremental load ini Apache Scoop juga menyediakan yang namanya fasilitas incremental load, di mana kita dapat memuat bagian tabel, jadi bagian dari tabel setiap kali diperbaharui. Jadi apabila ada perbaharuan pada bagian-bagian dari tabel, itu bisa di-load oleh Scoop ke dalam HDFS. Jadi misalnya ada update terbaru pada bagian tertentu, itu bisa langsung di-load oleh Apache Scoop untuk disimpan ke dalam HDFS. Kemudian yang ketiga, parallel import atau export. Jadi Scoop ini sebenarnya menggunakan framework dari Yarn untuk melakukan import dan ekspor data. Nah, kalau menggunakan framework dari Yarn, ya tentunya bisa juga menyediakan fault tolerance dan sistem pemrosesan secara paralel atau parallelism. Jadi ini sebenarnya karakteristik dari Yarn itu digunakan oleh Scoop dalam melakukan ekspor impor. Nah, untuk mengimpor hasil query dari SQL gitu ya, kita juga bisa dengan Scoop kita juga bisa mengimpor hasil yang dikembalikan dari query SQL ke HDFS. Jadi kalau misalnya ada hasil yang dikembalikan dari query SQL
dari HDFS, nah itu bisa kita impor juga ke dalam HDFS. Kemudian melakukan kompresi. Jadi di sini kita bisa melakukan kompresi data menggunakan deplet gzip algorithm dan juga bisa meload compressed tabelnya dalam Apache Hive. Seperti itu. Nah, fitur yang lain yang ada pada Scoop ada sebagai konektor. Jadi bisa menjadi konektor untuk semua atau mungkin sebagian besar ya RDBMS database. Jadi apapun itu termasuk tipe dari RDBMS database itu kebanyakan bisa disinkronkan atau digunakan menggunakan Apache Scoop. Kemudian di sini ada pengintegrasian security Kerberos security. Jadi sebenarnya untuk Kerberos security ini adalah protokol autentikasi pada jaringan komputer. Nah, biasanya bekerja menggunakan tiket. Jadi kita menggunakan tiket supaya diizinkan bagi node-node-nya untuk melakukan komunikasi pada jaringan yang tidak secure gitu ya. Pada jaringan yang tidak secure untuk membuktikan bahwa identitas mereka satu sama lain dengan cara yang aman. Jadi sebenarnya pembuktian identitasnya ini dilakukan pada jaringan yang tidak secure tapi bisa dilakukan secara secure. Jadi itu fungsi dari penggunaan Kerberos security. Nah, yang berikutnya atau yang ke-8 di sini load data directly to Hive atau HBase. Jadi selain ke HDFS, data dari relational database tadi bisa di-load secara langsung ke Hive maupun ke HBase-nya. Nah, di mana HBase ini sebenarnya merupakan NoSQL database. Nah, yang terakhir support for Accumulo. Jadi selain sistem foldering ya atau directory, ini bisa juga menggunakan Accumulo. Oke, jadi itu ada 9 ya kurang lebih fitur dari Scoop. Meskipun sebenarnya bisa lebih dari ini, tapi yang dibahas di sini sekitar 9 fitur. Dan kita lanjut ke Scoop Architecture and Working. Nah, sebenarnya saat kita melakukan pengiriman perintah pada Scoop, bisa kita lihat ya, command yang kita masukkan pada Scoop, itu sebenarnya di sini kita bisa lihat ya bahwa antara Scoop kemudian dengan Hadoop, di mana Hadoop di dalamnya ada yang istilahnya map text yang akan mengelola nanti perintah yang kita jalankan pada Scoop. Kemudian ada HDFS ataupun HBase atau Hive yang menjadi tujuan di dalam Hadoop. Kemudian ada sumber eksternal, maaf ya, ini untuk HDFS, HBase, dan Hive ini bisa kita sebut sebagai penyimpanan internal pada Hadoop. Kemudian ada penyimpanan eksternal yang mana berupa enterprise data warehouse, kemudian ada document based system, dan ada relational database. Nah, kalau melakukan impor maka bisa kita ambil source-nya itu dari external storage ini untuk kita simpan ke dalam internal storage pada Hadoop. Ataupun sebaliknya ketika kita melakukan ekspor, maka kita akan mengambilnya dari internal storage yang ada pada Hadoop untuk kita simpan pada external storage yang ada di luar dari Hadoop. Nah, ketika kita mengirimkan perintah pada Scoop, nah maka tugas atau job itu akan dibagi menjadi beberapa subtugas atau subtext. Nah, di mana untuk setiap subtext itu akan ditangani oleh map text secara individu. Jadi map text-nya ini ada beberapa bagian juga, ada beberapa subtext di dalamnya. Nah, di mana setiap subtext ini akan menangani sebagian data. Jadi masing-masing menangani sebagian sehingga nanti hasilnya itu bisa digabungkan atau karena dilakukan secara paralel dan kolektif, nah nanti hasilnya bisa digabungkan kemudian dimasukkan ke dalam penyimpanan internal ketika kita melakukan impor data. Nah, sekarang bagaimana ketika melakukan ekspor? Untuk ekspor itu sebenarnya tidak berbeda jauh, jadi cara kerjanya sama. Nah, cuman bedanya sumber dari
ekspor tadi itu diambil dari misalnya HDFS sebagai internal storage yang ada pada Hadoop. Nah, sumber yang ada pada HDFS ini disebut sebagai record. Maaf ya, saya tadi lupa menjelaskan di sini bahwa setiap baris pada tabel database yang masuk ke dalam HDFS itu direkam sebagai record. Jadi setiap baris itu menjadi satu record di dalam HDFS. Nah, ketika kita melakukan ekspor, setiap record itu diambil oleh subtext atau di sini map text-nya. Masing-masing mengelola misalnya beberapa record dibagi ke dalam beberapa map text. Nah, kemudian dari beberapa record ini nanti akan dikirim ke tujuan yang berada pada eksternal karena di sini adalah proses ekspor, kemudian digabungkan datanya sehingga menjadi data tabel dari database yang sudah tergabungkan, tidak terpisah-pisah lagi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mekanisme ekspor maupun mekanisme impor yang ada pada scope, Apache Scope. Nah, yang terakhir pada pembahasan mengenai Apache Scoop adalah apa sih perbedaan antara Apache Plum dengan Apache Scoop. Nah, di sini perbedaan yang major, yang paling nyata kita lihat antara Plum dengan Scoop itu adalah Plum ini hanya menyerap data dari unstructured maupun yang semi-structured data ke HDFS. Jadi penggunaannya kebanyakan pada unstructured dan semi-structured data. Misalnya kayak data Twitter yang tidak tertata ya, jadi tidak lebih ke unstructured data. Kemudian sedangkan untuk Scoop ini lebih dapat digunakan untuk impor dan begitu juga untuk ekspor structured data dari RDBMS ataupun Enterprise Data Warehouse ke HDFS atau tools-tools lain yang ada pada Hadoop. Jadi itu bedanya kalau kita mau mengelola data untuk unstructured maupun semi-structured, lebih baik kita menggunakan Apache Plum. Kemudian ketika kita akan mengolah data yang bersifatnya structured, terstruktur, yang mana bisa kita ambil dari relational database, maka kita menggunakan Apache Scoop. Oke, jadi untuk video yang pertama ini saya cukupkan sekian. Kita lanjut nanti ke video berikutnya yang akan membahas mengenai Apache Kafka.